Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen, Ibu Langgeng Sri Handayani, dan teman-teman semua yang melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Dina Melinda Alhaj. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, program studi manajemen kelas A246A dengan NIM 11241043. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tujuan akhir saya semester 4 mata kuliah ekonomi manajerial dengan teori pengambilan keputusan manajerial. Sebagai studi kasus, saya akan menganalisa salah satu keputusan bisnis terkenal dan paling banyak dibahas dalam sejarah dunia usaha, yaitu keputusan Blockbuster menolak tawaran akuisisi dari Netflix pada tahun 2000. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada penjelasan konsep, yang kedua itu ada pemilihan kasus, yang ketiga analisa, yang keempat itu solusi dan rekomendasi, dan yang kelima itu kesimpulan. Baik, mari kita mulai dari bagian yang pertama. Konsep yang saya pilih adalah teori pengambilan keputusan manajerial. Jadi secara sederhananya itu teori ini menjelaskan bagaimana seorang manajer memilih tindakan terbaik di antara berbagai alternatif yang ada dengan mempertimbangkan informasi yang dimiliki, sumber daya yang terbatas, serta resiko dan ketidakpastian yang selalu melekat pada setiap keputusan bisnis. Dalam teori ini ada 3 kondisi pengambilan keputusan yang penting kita pahami. Yang pertama, ada kondisi ketidakpastian di mana manajer sudah tahu persis hasil dari setiap pilihannya. Dan yang kedua, ada kondisi risiko di mana hasilnya tidak pasti, tetap probabilitas masih bisa diperkirakan, misalnya menggunakan perhitungan nilai harapan atau pohon keputusan. Dan yang ketiga, ada kondisi ketidakpastian di mana probabilitas hasilnya bahkan tidak diketahui sama sekali, sehingga keputusan sangat bergantung pada penilaian dan intuisi manajer. Ada satu konsep penting lainnya yang sangat relevan dengan kasus ini, yaitu rasionalitas terbatas atau bounded rationality yang dikemukakan oleh Herbert Simon. Simon menjelaskan bahwa manajer seharusnya tidak pernah benar-benar mengambil keputusan yang 100% rasional karena keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan berpikir manusia. Akibatnya, manajer sering memilih opsi yang dirasa cukup memuaskan dibanding opsi yang benar-benar optimal. Selain itu, pengambilan keputusan manajerial juga sangat dipengaruhi oleh bias kognitif, yaitu seperti overconfidence bias atau terlalu percaya diri, status quo bias atau enggan berubah dari cara lama. Terus ada sunk cost fallacy, yaitu bertahan pada investasi lama karena merasa sudah terlanjur banyak mengeluarkan biaya, serta escalation of commitment, yaitu terus memperkuat komitmen pada strategi lama meskipun sudah terlihat tanda-tanda kegagalan. Nah, kelima konsep inilah yang akan saya gunakan untuk membedah studi kasus yang saya pilih. Kasus yang saya angkat adalah keputusan Blockbuster untuk menolak tawaran akuisisi Netflix pada tahun 2000. Kasus ini nyata dan bukan ilustri, dan sering dijadikan studi kasus di berbagai sekolah bisnis dunia karena dampaknya sangat besar. Latar belakang seperti ini. Jadi, pada tahun 1990 sampai awal 2000-an, Blockbuster adalah raksasa bisnis penyewaan film dengan lebih dari 9.000 gerai di seluruh dunia dan pendapatan tahunannya sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat. Model bisnis mereka mengandalkan penyewaan fisik di toko ditambah dengan denda keterlambatan pengembalian yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama perusahaan. Di sisi lain ada Netflix, perusahaan kecil yang baru berdiri pada tahun 1997, menawarkan jasa penyewaan DVD lewat pos tanpa denda keterlambatan. Di tahun 2000, Netflix baru memiliki sekitar 300.000 pelanggan dan masih merugi karena dampak pecahnya gelembung.com.
Titik krusialnya terjadi ketika pendiri Netflix, Reed Hastings dan Meryl Streep terbang menemui CEO Blockbuster John Antico dan menawarkan agar Blockbuster membeli Netflix seharga 50 juta dolar Amerika Serikat. Skemanya, Netflix akan mengelola layanan daring milik Blockbuster. Tawaran ini ditolak mentah-mentah, bahkan Meryl Streep, pihak manajemen Blockbuster, sampai menertawakan tawaran tersebut dan dianggap Netflix hanyalah pemain kecil yang tidak relevan di tengah gelembung.com yang saat itu dinilai berlebihan. Keputusan ini kemudian diperparah oleh dua keputusan lanjutan. Blockbuster meluncurkan layanan sewa daring yang berdiri pada tahun 2004, 4 tahun setelah tawaran Netflix. Saat perusahaan sudah terlilit utang besar, lalu di tahun 2005 Blockbuster menghapus denda keterlambatan untuk mengejar preferensi pelanggan. Namun langkah ini justru membuat perusahaan kehilangan sekitar 6 juta dolar Amerika Serikat dari pendapatan tahunannya. Karena selama ini denda ini yang menopang arus kas mereka. Sekarang mari kita kaitkan kasus ini dengan teori pengambilan keputusan manajerial yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, rasionalitas terbatas atau bounded rationality. Jadi, manajemen Blockbuster mengambil keputusan berdasarkan informasi dan pengalaman yang mereka miliki saat itu, yaitu dominasi bisnis penyewaan fisik yang sangat menguntungkan mereka, tetap mereka mereka tidak memiliki cukup informasi maupun kemampuan memprediksi bagaimana adopsi internet broadband akan berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan. Ini adalah contoh klasik keputusan yang cukup memuaskan berdasarkan kondisi saat ini, bukan keputusan optimal untuk jangka panjang. Yang kedua, ada overconfident bias dan status quo bias. Dengan 6 miliar dolar dan 9.000 gerai, manajemen Blockbuster merasa sangat percaya diri dan menganggap model bisnis toko fisik mereka tidak akan tergantikan. Rasa percaya diri mereka membuat mereka meremehkan Netflix, bahkan padahal Netflix sedang membangun fondasi untuk model bisnis masa depan. Yang ketiga itu ada framing effect. Cara Blockbuster membingkai tawaran Netflix sebagai bisnis niche yang tidak penting membuat mereka gagal melihat tawaran itu dari sudut pandang yang lain, yaitu sebagai akses awal yang murah ke pasar digital yang akan menjadi masa depan industri hiburan. Framing yang salah ini secara langsung mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Yang keempat, ada sunk cost fallacy dan escalation of commitment. Blockbuster sudah menginvestasikan begitu besar sumber daya pada jaringan toko dan sistem denda keterlambatan. Hal ini yang membuat mereka enggan beralih ke mode digital karena merasa sudah terlanjur berkomitmen besar pada model lama. Bahkan ketika tanda-tanda pergeseran pasar sudah mulai terlihat sejak tahun 2000-an. Yang kelima, keputusan di bawah ketidakpastian. Pada tahun 2000, tidak ada yang bisa memastikan apakah internet dan layanan digital akan benar-benar menggantikan toko fisik. Namun, ahli-ahli menggunakan alat bantu seperti analisis skenario untuk mengantisipasi berbagai ketidakmungkinan di masa depan. Blockbuster hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman masa lalu sehingga mereka salah menilai probabilitas terjadi disrupsi digital. Akumulasi dari 5 faktor ini akhirnya membawa Blockbuster pada kebangkrutan di tahun 2010. Sementara Netflix tumbuh menjadi perusahaan senilai lebih besar dari 150 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa satu keputusan manajerial yang keliru yang dipengaruhi oleh bias kognitif
dan rasional terbatas bisa berdampak sangat fatal bagi keberlangsungan sebuah perusahaan besar sekalipun. Dari analisis tadi, ada beberapa solusi dan rekomendasi yang bisa diterapkan agar kesalahan serupa Blackbuster tidak terulang di perusahaan lainnya. Yang pertama, gunakan alat analisis keputusan terstruktur. Jadi, manajer sebaiknya menggunakan pohon keputusan dan analisis nilai harapan untuk mengukur potensi keuntungan dan kerugian dari sebuah peluang secara kuantitatif, bukan hanya mengandalkan intuisi atau perasaan percaya diri semata. Yang kedua, lakukan analisis skenario dan pemindaian lingkungan bisnis atau environment scanning secara rutin. Jadi perusahaan perlu terus memantau tren teknologi dan perubahan perilaku konsumen sehingga bisa mendeteksi potensi disrupsi lebih awal, bukan setelah pesaing kecil tumbuh besar. Yang ketiga, terapkan mekanisme devil's advocate dalam rapat pengambilan keputusan strategi. Dengan menghadirkan pihak yang sengaja menentang pendapat mayoritas, perusahaan bisa mengurangi resiko overconfidence bias dan status quo bias saat menilai peluang atau ancaman baru. Yang keempat, gunakan pendekatan opsi real atau real option analysis untuk peluang yang beresiko tinggi. Alih-alih menolak sepenuhnya tawaran Netflix, Blackbuster sebenarnya bisa melakukan investasi kecil sebagai opsi untuk menjejaki model bisnis digital, sehingga risiko bisa ditekan, namun peluang tetap terbuka jika ternyata tren tersebut benar-benar berkembang pesat. Dan yang kelima, bangun budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi disruptif. Perusahaan besar seringkali terlalu nyaman dengan kesuksesan model bisnis yang sudah berjalan sehingga uh, penting untuk secara sadar mendorong budaya yang berani bereksperimen dan mendiversifikasi sumber pendapatan sejak dini sebelum terdesak oleh kompetitor baru. Sebagai kesimpulannya, kasus Blockbuster dan Netflix menunjukkan bahwa teori pengambilan keputusan manajerial bukan sekedar kondisi teoretis, tetapi benar-benar berdampak nyata pada keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Keputusan Blackbuster menolak tawaran akuisisi Netflix dipengaruhi oleh rasionalitas terbatas, overconfidence bias, status quo bias, framing efek yang keliru, serta sangkos polisi terhadap model bisnis toko fisik yang sudah mapan. Pelajaran yang penting adalah seorang manajer yang baik perlu benar-benar menggunakan alat bantu analisis yang terstruktur seperti pohon keputusan, analisis skenario, dan analisis opsi real, serta secara sadar mengulangi bias kognitif dalam pengembangan keputusan agar mampu mengantisipasi perubahan pasar dan tidak terlambat merespon disrupsi sebagaimana yang dialami oleh Blackbuster. Demikian presentasi ujian akhir semester saya mengenai teori pengambilan keputusan manajerial dengan studi kasus Blockbuster dan Netflix. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan gambaran bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.